Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiratnya atas semua nikmat dan anugerah serta hidayahnya yang sudah kita rasakan sampai pada saat hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tak terasa kita sudah berada di awal bulan Ramadan, yakni bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama untuk sedikit mengulas tentang tema kita pada pagi hari ini, yakni kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya istilah insecure ini ada di zaman milenial. Kalau zaman dahulu insecure itu adanya tidak pede atau istilahnya itu tidak pede. Nah, ketika kita merasa insecure, nah disitulah ketidakpedean atau rasa ketidaknyamanan muncul di dalam diri kita. Nah, insecure ini sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri dan juga bisa dimunculkan dari eksternal, dari dalam diri kita. Misalnya ketika kita bersama dengan orang lain, kita merasa kurang pede, kita merasa kurang daripada orang lain, baik dari segi fisik kita ataupun segi duniawi kita. Kemudian dari sisi eksternal, biasanya ketika kita berjumpa atau sedang bersama dengan teman-teman kita sudah memakai baju ataupun kendaraan yang kita miliki, kita melihat teman atau saudara kita memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki. Biasanya disitulah insecure akan muncul. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips bagaimana caranya agar insecure itu tidak muncul dari dalam diri kita. Yang pertama adalah kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan seluruh apa yang ada dalam diri kita itu adalah sesuatu yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat dunia, kita melihat ke bawah. Ketika kita melihat akhirat, kita melihat ke atas. Contohnya ketika kita diberi kelebihan atau teman kita diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya ada yang lebih rendah daripada kita atau teman kita. Kalau kita melihat ke akhirat, kita kok ibaratnya sedekahnya lebih rendah daripada teman kita. Nah, disitulah kita harus lebih baik daripada teman kita yang sedekah itu tadi. Adapun yang kedua, yakni kita lebih memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kebanyakan dari pemuda-pemuda milenial saat ini yang merasa insecure itu adalah biasanya disebut circle atau lingkungan. Nah, disitulah nanti kita bisa membatasi atau menguasai diri kita, di mana
kita harus berteman, di mana kita harus bergaul. Kita harus bergaul dengan teman-teman yang seperti apa. Nah, disitulah nanti kita bisa membatasi diri kita agar supaya sifat insecure dalam diri kita tidak muncul. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah kita ada rasa untuk memotivasi diri sendiri agar supaya lebih baik. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah itu yang artinya barang siapa berbuat baik sebesar biji zarrah, Allah akan membalasnya, dan barang siapa berbuat buruk sebesar biji zarrah, Allah akan membalasnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, nah, yang paling penting dari tema kita pada saat ini adalah bagaimana kita yang berada di masyarakat ini menjadi salah satu benteng bagaimana caranya kita tidak membiasakan untuk menilai seseorang itu dari covernya saja. Contohnya adalah ketika kita melihat seseorang, biasanya kita akan langsung menilai seseorang itu dengan covernya, tanpa kita bertanya apa dan bagaimana tujuan orang tersebut. Nabi pernah bersabda, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kalian menghina orang yang lebih rendah daripada kalian, karena setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan. Demikian yang bisa kami sampaikan, pasti banyak kurang dan lebihnya. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan hikmah, dengan aman, dengan tentram. Semoga di Ramadan ini kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.